Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini 13 Agustus diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Benteng terakhir konstitusi. Bukan benteng Takeshi. Pemain tidak tahu kapan mereka ada di kubangan yang mulia. Kita saksikan saja. Semoga tidak ada yang gugur kali ini yang mulia. Aku tidak ingin mereka gagal yang mulia. Yang pasti Dirgahayu ke-22 buat Mahkamah Konstitusi, tegakkan konstitusi, jaga demokrasi. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Oke, kita lihat ada berita apa hari ini ya. Korupsi di Indonesia kini bukan lagi monopoli elit atau lingkaran kekuasaan. Fenomena yang merugikan negara sekaligus bikin rakyat hidup makin susah. Sekarang sudah masuk ke ruang-ruang yang dulu dianggap aman, termasuk keluarga. Bayangin keluarga yang harusnya ributin remote TV yang hilang. Iya. Dicari-cari tuh remote kan. Mana tuh? Remote-nya ketemu, bapaknya hilang. Bapaknya ketemu, gue yang hilang. Males diajak nonton berita politik terus. Iya benar. Udah tahu juga yang menang siapa. Nah, sekarang keluarga ributnya soal rekening siapa yang dipakai buat transfer komisi. Kumpul keluarga bukannya rebutan kue, malah rebutan anggaran. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Wawan Wardiana bilang kalau beberapa tahun terakhir tren keluarga ikut-ikutan korupsi udah jadi sorotan. Dari segi gender nih, sekarang korupsi nggak cuma isinya abang-abang berkumis. Mbak-mbak dasteran juga udah ikutan. Gak cuma masak di dapur, tapi masak laporan sampai gosong. Ada yang modusnya bapak, anak, ibu, anak, sampai adik kakak. Kerjaannya kayak duo TikToker. Bedanya bukan konten joget Velocity, tapi challenge cari fee. Ada yang tugasnya nilep, ada yang nutupin markup pakai filter beauty, biar laporannya glowing. Selasa 12 Agustus kemarin, kata Wawan, kalau dulu korupsi didominasi oleh laki-laki, tapi sekarang mohon maaf dia, perempuan juga mulai ikut. Udah kayak tren konten nge-gym, dulunya cuma cowok pamer otot. Sekarang cewek juga udah pada ngonten, bedanya bukan cuma body sehat tapi juga pamer aurat. Penonton banget nih. Penonton matanya sampai copot kalau lagi nge-like tuh. Giliran di sini aja ngantuk. Ia mencontohkan ada pelaku korupsi. Perempuan umur 24 tahun. Bahkan di luar penanganan KPK ada yang masih 22 tahun. Umur segitu kan harusnya war tiket konser ya. Iya benar. Refresh sampai laptop error. Bukan war proyek fiktif. Refresh laporan sampai dapat status koruptor. Usia pelaku makin muda tapi kepekaan masyarakat malah kendor. Data BPS lewat indeks perilaku anti korupsi turun dari 3,92 di 2023 jadi 3,85 di 2024. Target RPJMN sebesar 4,14 masih jauh. Jauh banget kayak ngarep gebetan perhatian. Ibaratnya kita ngajak gebetan nonton bioskop. Tapi dia malah bawa temennya. Terus kita disuruh duduk di belakang sama om-om bawa ketek lagi sibuk ngeluarin nasi uduk yang diumpetin di jaket. Asem-asem tuh nasi. Bisa aja saya. Wawan juga bilang kalau keluarga sekarang bukan lagi benteng untuk mencegah korupsi, malah jadi pendorong bahkan ikut terlibat. Tindak pidana pencucian uang TPPU aja udah libatin suami, istri, anak, sopir, bahkan asisten rumah tangga. Kompak banget. Laganya kayak keluarga cemara. Tapi aksinya keluarga cemana. Cemana ini?
Kayak penonton dong. Pasti anti korupsi. Pasti. Apa juga yang dikorupsi? Kagak ada. Tabungan aja dipegang istri. Iya. Cemas kau, Dek. Untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai benteng integritas, KPK sama Pemda bikin program BIMTEK Keluarga Berintegritas. Isinya ngasih tahu 9 nilai anti korupsi biar keluarga paham sumber duit yang masuk ke rumah. Benar. Jadi kalau tiba-tiba nih ya, tiba-tiba ada Bugatti di garasi. Iya. Bugatti Chiron. Padahal buat isi bensin gajinya aja kurang. Iya benar. Anak sama istri harus curiga. Harus, betul. Jangan-jangan bapak gua Cristiano Ronaldo. Bisa jadi. Nggak kenal. Bapak gua CR7 nih jangan-jangan. Iya, bisa. Punya rasa curiga. Harus. Asal duitnya dari mana. Jangan langsung terima-terima aja. Niatnya naik mobil mewah malah masuk penjara. Betul. Uye. Fenomena usia pelaku yang kian muda bukan mitos. Bahkan beberapa dari koruptor muda itu masih berusia 20-an tahun. Mantap juga. Umur yang harusnya masih nyicil nulis, mikir skripsi, malah mikir cara korupsi. Iya. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat nama Richie Sadian Putra sebagai tersangka korupsi termuda di Indonesia. Saat melakukan aksinya di Bank Sumsel Babel cabang Muara II, Richie baru 22 tahun. Dan kerja sebagai satpam. Satpam yang harusnya jaga duit rakyat dan anggaran daerah malah ngembat uang negara. Jumlahnya sampai 389 juta rupiah. Satpam apa tukang spam? Iya. Tak kalah mengejutkan ada Nur Afifah Balkis alias Bilkis, masih 24 tahun dan jabat bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Dapat jabatan dari Bupati Abdul Ghafur Masud karena sebelumnya jadi tim sukses pilkada. Pada 12 Januari 2022 Bilkis tertangkap OTT KPK terkait kasus yang menyeret Bupati Penajam Pasir Utara dalam dugaan uang suap 5,7 miliar rupiah. Miliaran udah. Selain Bilkis, dalam kasus ini KPK juga menangkap bupati dan orang dekatnya. Bilkis divonis 4 tahun 6 bulan dan denda 300 juta subsidi 4 bulan kurungan. Umur 24 tahun kan seharusnya masih ngeluh kosan belum bayar. Galau sama gebetan sampai ambiar. Malah sibuk maling duit negara sampai 5,7 miliar. Kesenjangan. Bayangin tuh, kesenjangan apa? Kesenjangan korupsi. Bayangin tuh umur 24 tahun ngembat duit sampai negara rugi 5,7 miliar. Nah kalau penonton beli kopi aja masih ngutang. Tahu aja. Kesenjangan. Bayar akhir bulan. Kesenjangan utang. Iya. Padahal kan umur penonton di sini udah menginjak kepala orang ya. Bisa aja saya. Iya. Dan terakhir ada kasus lain melibatkan Adriatma Dwi Putra, wali kota Kendari periode 2017 hingga 2022 yang pada usia 29 tahun ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya Asrun dan mantan kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawati Faki. Mereka terbukti menerima suap 2,8 miliar rupiah dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara untuk kasus pengadaan barang dan jasa senilai 60 miliar rupiah. 2,8 M. Iya. Bayangin kalau dibikin film animasi dihujat loh. Melihat fenomena korupsi yang kian masif, laporan Indeks Persepsi Korupsi atau CPI tahun 2024 yang dirilis Transparency International menganalisis 180 negara dengan skala skor 0 yang berarti sangat korup hingga 100 sangat bersih dari korupsi. Hasilnya Sudan Selatan jadi raja korup sedunia dengan skor CPI cuma 8. Sudan Selatan. Disusul Somalia dengan skor 9. Gimana tuh ya korupsinya ya? Jangankan anggaran negara, kas tongkrongan juga dikorup tuh kayaknya. Terus ada Venezuela skornya 10. Tadi nilai 8 udah, 9 udah, 10 udah. Yang nilainya 11 dari 100 siapa ya? Maksudnya negara mana ya? Negara. Dejavu saya. Negara.
Sementara Denmark menempati posisi teratas sebagai negara terbersih dari korupsi dengan skor 90. Negara ini benar-benar taat. APBN mereka tuh, kalau digeletakin di alun-alun nggak ada yang nyolong. Bisa-bisa malah nambah tuh APBN-nya. Bisa. Diikuti Finlandia dengan skor 88 dan satu negara ASEAN Singapura dengan skor 84. Negaranya kecil tapi komitmen pemberantasan korupsinya gede. Kalau narasinya gede, hasilnya minim, ya film animasi asal jadi. Jika lebih detail menengok Asia Tenggara, tentu Singapura menjadi negara paling bersih dari korupsi. Disusul Malaysia dengan skor 50. Sementara jika melihat 5 negara terkorup di ASEAN, pertama ada Myanmar yang memiliki skor CPI 20, menempati posisi ke-12 negara terkorup dunia. Udah banyak koruptor, negaranya lagi ada civil war. Bayangin lagi perang sambil mikirin gasak anggaran. Chaos ya. Myanmar, negara ASEAN terkorup berikutnya setelah Myanmar tadi ya. Ada Kamboja dengan skor 21, Filipina dan Laos dengan skor 33 dan Thailand dengan skor 34. Bagaimana dengan Indonesia? Slow. Indonesia nggak masuk 5 besar negara terkorup di ASEAN. Mantap. Tapi skornya cuma beda dikit sama Thailand. Skor CPI Indonesia tahun 2024 hanya 37. Di peringkat ke-80 dunia. Jauh di bawah tetangga dekat yang mau ngakuin ambalat yaitu Malaysia. Skor CPI-nya 50 dan ada di peringkat 57 dunia dari 180 negara. Harus dibalap tuh. Jadi kalau diibaratkan Mobile Legend, Indonesia masih epic, Malaysia udah mythical glory. Jauh banget itu. Jauh ya. Melihat skor CPI Indonesia tersebut dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Ancol, Jakarta Utara 10 Juli lalu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku sedih melihat capaian ini. Tanak juga menegaskan sejak 1960 Indonesia sudah punya landasan hukum memerangi korupsi, tapi prakteknya masih merajalela. Tanak juga bilang sebenarnya saya bosan menghadapi kasus korupsi, tapi demi negeri ini saya tetap berjuang. Bayangin Johanis Tanak sedih, jadi Fajar sad boy. Orang yang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang. Ya sedih wajar dan berjuang itu harus. Tapi pertanyaannya gimana perjuangannya KPK? Udah satset apa malah lemes? Aduh, ya jangan dong. Kayak kucing Anggora kena AC ngantuk nggak gigit ya. Ketap ketip, meong ya. Ketap ketip lagi. Sementara itu jika kita ngomong lebih jauh soal pemberantasan korupsi di Indonesia, operasi tangkap tangan atau OTT masih jadi andalan. Jadi dalam 5 tahun terakhir KPK sudah menggelar 36 OTT dengan total 691 tersangka. Tapi datanya bilang kalau tren OTT turun tapi tersangka per kasus naik. Oh, malah begitu. Udah kayak orang batal diet pengeluaran turun tapi berat badan naik. Iya, malah begitu. Ngemil cimol mulu soalnya. Iya. Kalau aku kan bisanya ngemilikin kamu aja. Bisa aja saya. Iya. Mari kita lihat data OTT 5 tahun terakhir. Serius ini sekarang. Ya serius. 2020 ada 8 OTT dengan total 105 tersangka. 2021 ada 6 OTT dengan total 113 tersangka. Lanjut ke tahun 2022 tercatat ada 10 OTT dengan total 149 tersangka. Di tahun 2023 ada 7 OTT dengan jumlah total 161 tersangka. Dan di tahun 2024 ada 5 OTT dengan 163 tersangka. Makin turun. Sementara sepanjang semester 1 tahun 2025 KPK baru menggelar 2 kali OTT selama 6 bulan terakhir. Data tersebut diungkapkan pimpinan KPK dalam konferensi pers laporan kinerja semester 1 2025 di Gedung Merah Putih Jakarta pada 5 Agustus lalu. 6 bulan cuma 2 kali OTT. Ibarat koruptornya udah ngebut pakai Ferrari, KPK masih ngejar pakai mobil SMK. SMK masih ada nggak sih? Wakil Ketua KPK Fitro Rocayanto dalam kesempatan itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kita maafin, jangan diulangi lagi ya Dek ya. Jangan deh ya.
Dua OTT itu pertama ada kasus suap proyek dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumsel 16 Maret 2025. Kedua, suap proyek pembangunan jalan di PUPR Provinsi Sumut dan preservasi jalan di PJN Wilayah 1 28 Juni 2025. OTT yang dulu dianggap senjata pamungkas sekarang kayak macan nggak ada taring. Gigit tapi nggak nyakitin. Gertak tapi nggak nakutin. Kalah sama penonton. Diem aja nakutin. Dia menakutkan, bergerak cari utangan. Oh efek jerah cuma terasa pas berita tayang, kalau ada peluang ya korupsi lagi. Anggaran digoyang lagi. Terbukti banyak pelaku balik lagi pegang jabatan, manfaatin celah hukum dan ngumpet di balik kekuasaan. Persekongkolan politik dan birokrasi itu ibarat wifi gratisan. Semua orang bisa connect, ngaku loyal, tapi giliran ditanya soal integritas dan pengawasan langsung buffering. Loading. Negara seperti Denmark, Jepang, Hong Kong, dan Singapura itu kayak kantor ideal. Semua proses terbuka, transparan. Kaca hotel bintang 7 kalah bening. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Promosi sama gaji sesuai beban kerja dan penilaian. Nggak ada main belakang mentang-mentang sayangan. Bahkan kalau kantornya nyeleneh, yang laporin alias whistleblowernya nggak perlu takut diintimidasi, diteror. Mereka bakal dilindungi, aman. Habis lapor lanjut ngopi-ngopi cantik masih bisa. Contohnya gampang banget, lihat aja penerapan aturan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di Indonesia. Cuma harus lapor setahun sekali. Itu aja kadang nggak dilaporin semua. Udah kayak ulang tahun tapi nggak semua temen diundang pilih-pilih. Sementara di Denmark pejabat harus lapor aset setiap bulan. Jangankan motor atau rumah baru, sampai kartu ATM Bangkok yang saldonya udah nggak bisa ditarik lagi juga harus dilaporin. Udah benar itu, udah betul. Korupsi di Indonesia bukan cuma melanggar hukum, tapi udah jadi sistem kerja nggak resmi. Bahkan sampai diwariskan lintas generasi. Udah kayak resep nasi goreng kecubung Mbah Buyut. Udah jadi resep turun-temurun. Tapi tetap aja bikin mabok. Ats nggak nih? Korupsi di Indonesia udah masuk ke ruang keluarga. Bapak atau ibu yang biasanya kasih wejangan, sekarang malah udah ajarin anak nyolong anggaran. Bahkan pelakunya semakin muda, ada yang masih kuliah atau baru awal kerja, udah ikutan korupsi. Dan selama kita cuma ngandalin OTT sebagai obat mujarab, tanpa ada pencegahan buat beresin akar masalah, angka tersangka bakal terus naik bukan karena KPK jadi sangar, tapi karena korupsi udah jadi budaya yang dianggap wajar. Orang maling uang negara terus pamer hidup mewah, bukannya dicurigai malah divalidasi. Enak ya jadi anak sultan, padahal paginya bapaknya kena OTT. Banyak tuh banyak. Cemas kau dek. Iya, cepat. Jangan ada lagi istilah sedikit korupsi demi kelancaran birokrasi. Jangan biarkan integritas terus-terusan dijual murah dan keadilan bisa ditawar sampai rakyat kehilangan masa depan dan kemerdekaan. Dan kalau korupsi terus diumbar dan terus dianggap wajar, tinggal tunggu waktu negara ini bubar karena dipimpin oleh para tukang embat berkedok pelayan rakyat. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain yang tentunya menarik dan juga mendorong untuk disaksikan. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.